Jeritan Wanita, apa kabarnya nih hari ini? Ketemu lagi nih sama aku, Nida Sanghari, di channel YouTube Jeritan Wanita. Kali ini seperti biasanya aku bakalan bawain cerita-jeritan wanita yang pastinya bakalan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang penuh inspiratif dan motivasi tentunya. Jadi jangan sampai skip ya video kali ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Cerita jeritan wanita kali ini datang dari salah satu sahabat kita nih teman-teman, yang saat ini dia didiagnosis salah satu mental illness, yaitu anxiety disorder. Dia mendapatkan trauma saat kecil, yaitu ketika dia nggak sengaja mendengar pertengkaran orang tuanya. Nah, jadi cerita ini tuh banyak banget pelajaran tentang parenting yang bisa kita ambil nih teman-teman. Jadi kita langsung aja yuk, ini dia cerita jeritan wanita. Namaku Tasya, bukan nama sebenarnya ya teman-teman, atau nama samaran. Aku seorang pengidap salah satu mental illness, yaitu anxiety disorder. So, aku share cerita ini berharap bisa menjadi pelajaran bagi orang tua di luar sana. Aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku perempuan dan aku juga punya abang, dia anak kedua. Senang rasanya lengkap punya abang dan punya kakak sekaligus. Mereka juga penyayang dengan aku, si bungsu. Aku memang anak yang manja, dengan kedua orang tuaku pun akulah yang paling manja. Saudara, sepupu banyak yang iri padaku karena keluarga mereka yang broken home. Dan dengan kakak beradik pun ada yang terpisah karena perpisahan orang tuanya. Jadi aku sangat bersyukur memiliki keluarga yang lengkap. Dan aku sangat berharap keluargaku akan tetap utuh selamanya. Tapi entahlah, kata orang kalau sudah keturunan itu sulit. Karena kakak beradik dari pihak ibuku semuanya bercerai. Jadi kata saudara-saudaraku pun keluarga kami nggak akan utuh selamanya. Tapi aku tetap yakin kalau kami akan terus bersama-sama. Tapi itulah yang namanya hidup, tetap pasti akan banyak ujian. Namanya manusia, sudah diberi nikmat, ada saja sifat manusia yang merasa tetap enggak puas. Kedua orang tuaku awalnya terlihat baik-baik saja. Dengan kami, anak-anaknya pun mereka penyayang. Sampailah suatu malam, semuanya menjadi berubah. Waktu itu umurku masih 6 tahun, dan di tengah tidur aku tiba-tiba mendengar keributan yang berasal dari luar kamar. Setelah aku sadar, itu suara mama dan papaku. Dan aku berniat bangun, tapi aku takut. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba badanku kaku. Jadi aku putuskan untuk diam dan berusaha menutup telingaku dan kembali buat tidur. Tapi nggak bisa. Yang aku dengar waktu itu adalah ibuku yang ketahuan masih berhubungan dengan mantan kekasihnya dulu. Jadi papa sangat marah dan aku juga dengar papa pukul mama. Sampai mama menjerit dan teriak kesakitan. Aku menangis dalam diamku. Aku tutup tubuhku dengan selimut tebal. Aku gak mau dengar itu semua. Sampailah aku tertidur waktu itu. Keesokan harinya, aku merasa malas sekali untuk bangun. Karena aku tahu hari itu gak akan sama dengan hari sebelumnya. Sampailah kakakku yang menghampiri aku, yang masih terbaring di kasur. Dia nampak seperti biasa, dengan wajah cerianya membangunkan aku. Aku ingin bercerita tentang apa yang aku dengar semalam, tapi aku enggan melihat kakakku yang sepertinya nggak tahu apa-apa. So, aku pendam aja kisah malam itu dan berharap itu semua adalah mimpi. Setelah mandi, aku bergegas ke meja makan, tapi di sana cuma ada kakak dan abangku. Kata kakakku, mama sakit dan harus beristirahat di kamar. Sedangkan papa sudah berangkat keluar kota tadi subuh karena ada urusan mendadak soal pekerjaan. Kakak siapkan roti selai untuk kami sarapan. Aku lihat wajah mereka seperti biasa. Jadi aku pun nggak mau buat mereka sedih tentang apa yang aku dengar. Kami berangkat sekolah diantar supir kami. Aku yang masih TK saat itu pulang pun lebih cepat. Pas supir antarkan aku untuk membeli makanan kesukaanku, KFC. Yalah, kan mama lagi sakit, jadi pasti nggak masak di rumah. Sampai di rumah, aku lihat mama juga nggak ada keluar kamar. Jadi aku duduk aja di kamar, aku murung. Tiba-tiba aku merasa kesepian. Dan aku takut kalau keluargaku akan hancur. Dan aku akan bernasib sama dengan sepupu-sepupuku yang lain. Aku nggak mau kehilangan mama ataupun papa. Aku juga nggak mau terpisah dengan kakak ataupun abang. Aku menangis sesenggukan. Dan apa yang aku dengar semalam itu jadi terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku bertanya-tanya,
Kenapa mama jahat kepada papa? Padahal papa adalah orang yang baik, pikirku. Meskipun aku tak paham apa permasalahan mereka sebenarnya, tapi aku tahu mama hianatin papa. Karena selama ini saat mama temani aku belajar, selalunya asik sendiri dengan HP-nya. Dan ketika aku pinjam HP mama buat main game, mama marah sampai bisa bentak aku. Aku pikir waktu itu, ya mama marah karena aku main game di HP-nya. Rupanya ada alasan lain yang dia sembunyikan. Hari itu abangku yang sudah kelas 6 SD pulang agak lambat, katanya ada les tambahan persiapan ujian. Begitu juga kakakku yang selalu sibuk dengan ekstrakurikulernya di sekolah, selalu pulang sore. Jadi aku menuju dapur karena merasa lapar, berniat menghampiri mama di kamarnya untuk ajak dia makan. Pasti mama lapar, pikirku. Tapi saat aku mau ketuk pintu kamar mama, tiba-tiba aku dengar mama lagi berbicara di dalam kamarnya. Yang aku dengar hari itu, mama bilang kalau dia mengadu, yang dia sudah ketahuan papa, dan papa pergi tinggalkan mama. Aku dengar mama terisak menangis, dan aku sadar yang mama lagi bicara lewat telepon dengan selingkuhannya mama itu. Tiba-tiba aku merasa benci dengan mama. Kenapa dia masih juga bicara dengan laki-laki lain, sedangkan papa masih marah sama mama? Aku urungkan niat ajak mama makan dan kembali masuk lagi ke kamar dan murung. Tapi tiba-tiba ada yang buka kamar, yang ternyata papa. Aku senang lihat kedatangan papa, tapi wajah dia nggak seperti biasanya. Terlihat pucat, seperti kurang tidur. Dia hampirin aku dan peluk aku. Papa memang paling penyayang dengan aku. Tapi hati aku tercabik waktu papa bilang, "Tasya, mama dan papa ada masalah yang buat kami harus berpisah dulu. Tasya mau ikut papa atau mama?" Miris aku dengarnya. Hal yang paling aku benci akhirnya terjadi dalam hidupku. Tapi aku gak menangis waktu itu. Aku hanya menjawab pertanyaan papa, "Tasya mau tinggal dengan nenek aja." Entah aku pun gak paham kenapa aku bisa menjawab begitu. Rasanya aku benci dengan mama yang sudah hianati papa. Aku juga benci dengan papa karena sudah pukul mama. Beberapa minggu kemudian semua tiba-tiba pulih. Papa kembali ke rumah sore itu. Kakak dan abang senang dan langsung berlari peluk papa yang konon pulang dari luar kota urusan pekerjaan. Aku diam sampai melihat mama juga tiba-tiba berdiri dan menyambut papa dengan senyum. Mereka berpelukan dan mesra seperti dulu. Aku sebenarnya bingung dan berpikir mungkin papa dan mama berbaikan, dan kemudian aku pun ikut berdiri memeluk papa. Sejak hari itu semua kembali normal. Kami hidup dalam keluarga yang bahagia. Mama udah gak asik sama HP-nya. Saat aku pinjam HP mama untuk main game, mama pun udah gak marah kayak dulu. Aku senang dan berharap semua yang terjadi sebelumnya adalah mimpi. Tapi aku gak lagi semanja dulu. Entah kenapa aku lebih sering memilih mengurung diri di kamar. Bertahun-tahun berlalu sampailah aku kelas 4 SD. Waktu itu aku cari spray untuk ganti spray tempat tidurku. Tiba-tiba aku menemukan handphone jadul di situ. Aku penasaran, HP siapa itu? Karena nggak pernah lihat HP merek itu. Mungkin HP rusak, pikirku, makanya ditaruh di sini. Tapi HP itu hidup. Langsung aku buka-buka aplikasinya dan betapa kagetnya aku waktu lihat isi chat di situ. Rupanya selama ini mama masih juga berhubungan dengan lelaki lain lewat HP itu. Aku merasa jijik baca chattingan antara mama dan orang itu dengan panggilan sayang-sayang. Tapi ada yang aneh. Aku ada terbaca isi chat itu yang mama bilang kalau papa juga sebenarnya hianati mama. Tapi mama gak mau mempermasalahkan itu dan gak mau bercerai dari papa. Mama bilang itu semua demi anak-anak. Tapi aku gak percaya papa hianati mama. Mungkin itu alasan mama aja, pikirku. Aku sadar udah terlalu lama di kamar itu dan bergegas matikan lagi HP itu dan menaruhnya di tempat semula. Pikiranku kacau. Selama ini mama memang udah gak marah kalau HP-nya aku pinjam untuk main game. Rupa-rupanya mama punya HP lain untuk berkomunikasi dengan lelaki itu. Aku gak nyangka mama bisa sejauh itu pandai menyimpan semuanya demi berselingkuh dengan lelaki lain. Tiba-tiba rasa benci di hatiku kepada mama itu muncul lagi. Yang aku pikir semuanya udah baik-baik aja, rupanya keadaan tetap sama seperti dulu. Aku juga masih nggak percaya soal papa juga yang selingkuhi mama. Tapi isi chat itu kayak serius dan terus membayangi pikiranku. Mana mungkin, batinku waktu itu.
Kenapa mama sama papa bisa terlihat baik-baik aja di depan kami? Kelihatan tetap mesra depan kami kalau ternyata memang saling mengkhianati. Aku stres dan termenung duduk di kamar sampai lupa mau mengganti spray. Waktu itu mama di dapur sedang siapkan makan malam dengan kakak. Papa belum pulang bekerja dan abang entah asik di kamarnya main game mungkin. Sampailah kakak akhirnya menghampiri aku di kamar dan mengajak makan. Rasanya pengen banget cerita sama kakakku, tapi lagi-lagi aku enggan dan memutuskan untuk berusaha melupakan apa yang aku lihat. Di meja makan, aku lihat papa yang baru pulang kerja, juga seperti biasa aja. Dengan mama pun mereka masih mengobrol. Tapi ada satu hal yang aku baru sadari malam itu. Papa sama mama terlihat gak saling tatap kalau lagi bicara. Papa pun asik sebentar-sebentar melihat HP-nya. Tapi mungkin aja itu urusan pekerjaan. Pikirku berusaha menolak pikiran yang datang lagi. Tapi semakin aku memperhatikan papa, aku memang merasa papa berbeda. Nggak seperti dulu. Dulu papa selalu mengajak mengobrol kami anak-anaknya. Makan bersama adalah salah satu hal terindah karena bisa berkumpul dan bercanda bersama keluarga. Tapi sekarang papa jangankan bercanda dengan kami. Dia hanya sebatas bertanya dan menyampaikan semangatnya sepatah dua patah saja. Sehabis makan langsung masuk kamar dan menyuruh kami belajar. Aku kira itu karena aku sudah sekolah, jadi memang harus belajar ataupun mengerjakan tugas. Tiba-tiba aku merasa rindu. Papa yang udah gak pernah lagi mendatangi aku ke kamar seperti dulu. Aku rindu dipeluk papa, dipeluk mama. Aku rindu papa yang selalu bercanda denganku sebelum tidur. Bahkan aku rindu sapaan dengan senyum manisnya mereka. Aku sadar yang aku sudah kehilangan momen itu dari lama. Apa yang terlihat selama ini, apakah semuanya palsu? Mama dan papa terlihat bertahan hanya demi kami, sedangkan keharmonisan yang mereka perlihatkan adalah bohong. Entah, aku masih belum paham seutuhnya waktu itu. Sampailah terjadi keributan kedua, mama dan papa. Hari itu hari pertamaku masuk ke SMP kelas 1. Dengan baju baru yang sudah aku persiapkan jauh-jauh hari, pagi itu seperti biasa kami berkumpul di meja makan. Kakakku yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya, dan abangku yang sudah necis siap untuk berangkat ke kampus. Tapi mama dan papa belum ada. Aku tanya kakakku, dia bilang nggak tahu, karena dia juga menunggu dari tadi. Bahkan kakak bilang dia masak sendiri dari pagi. Padahal biasanya selalu berdua dengan mama. Begitupun dengan abang, dia juga nggak tahu. Kakak bilang kita makan duluan aja karena takut terlambat. Jadi kami makan aja. Tapi tiba-tiba di tengah makan, kami kaget dengan bunyi barang yang jatuh terpecah. Disusul suara teriakan mama. Aku pun spontan lari ke arah kamar mama. Tapi abang tiba-tiba tarik tanganku dan menggelengkan kepala, tanda aku nggak boleh ke sana. Begitupun kakak, dia menarik aku ke kamarku dan kami bertiga pun duduk di situ. Awalnya aku bingung, kenapa kakak dan abang melarangku ke kamar mama? Aku takut mama kenapa-napa. Tapi aku sadar setelah mendengar papa yang terdengar mengamuk. Aku menangis, kakakku memeluk aku dan menenangkanku, padahal dia pun menangis. Tiba-tiba aku merasa cemas, badanku kaku ketakutan. Aku menutup telingaku sekuat-kuatnya. Aku nggak mau dengar teriakan-teriakan mama papaku. Tapi suara pertengkaran itu terasa semakin mendekat. Dan benar, papa membuka pintu kamarku. Siapa yang mau ikut papa? Papa bakal keluar hari ini juga dari rumah ini. Abang berusaha menenangkan papa, tapi papa malah makin marah. Sampai abangku pun tersulut emosi. Abang bilang terserah mama papa mau pisah, mau bertengkar, tapi tolong jangan di depan kami anak-anaknya. Kasihan Tasya, sambil menunjukku yang sudah menangis sesenggukan sambil terus menutup mata dan telingaku ketakutan. Jadi papa pun akhirnya sadar yang sudah keterlaluan waktu itu. Dia terduduk dan melihat aku. Dia meminta maaf dan mau memelukku. Tapi aku menolak dan menghindar. Entahlah, aku ketakutan waktu itu. Aku benci orang tuaku. Itu yang aku rasakan. Hari itu aku gak masuk sekolah. Padahal itu adalah hari pertama aku masuk SMP. Tapi semua hancur. Kakak dan abang harus tetap pergi. Mama dan papaku entah mereka kemana hari itu. Aku memilih mengurung diri di kamar. Aku mengunci diri di dalam kamar.
Aku merasa putus asa. Aku benci semua hal di dalam rumah ini. Semua memori pertengkaran mama papaku terus berputar di kepalaku. Aku merasa tidak ada lagi yang peduli dengan aku. Aku ingin semuanya seperti dulu waktu aku kecil, tapi semua sudah hancur. Dan entah setan mana yang merasuki aku waktu itu, aku merasa ingin mengakhiri semua ini. Ya, aku ingin mati saja dan melupakan semua yang terjadi. Dan aku pun melakukan percobaan bunuh diri. Aku memotong pergelangan tanganku dengan karter yang ada di meja belajarku. Saat itu semuanya gelap dan berakhir saat aku tersadar di rumah sakit. Semua keluargaku ada di sana. Mama menangis, papa diam terduduk, ada nenek di sampingku. Semua terlihat cemas dan khawatir. Melihat itu, sontak aku menangis. Aku menyesal sudah bertindak sejauh ini. Tapi ada rasa sesal, kenapa aku masih hidup? Aku benci mama dan papaku saat itu. Tapi aku juga benci perbuatanku. Nenek langsung memelukku dan menenangkan aku. Mama juga berusaha mendekati aku dan meminta maaf, tapi aku hanya bisa bergeming dalam tangis. Selama di rumah sakit, nenek yang paling setia menemani aku. Di sanalah aku bisa bercerita semua apa yang aku alami selama ini. Nenek menangis menenangkan aku. Nenek bilang dia nggak nyangka kalau aku mengetahui semua itu dari lama. Selama ini semua berusaha menutupi dari aku. Dan mama, papa bertahan juga karena kasihan terhadapku yang masih kecil saat itu. Setelah keluar dari rumah sakit, mama dan papa ajak kami makan malam di luar. Kami semua berkumpul, ada kakak, abang, dan juga nenek. Mama dan papa terlihat sudah oke seperti biasanya. Aku pikir sudah berpisah, tapi rupanya enggak. Yang aku rasakan hambar. Aku nggak merasa senang melihat semua kembali semula. Tapi aku juga nggak sedih, cuma bisa berusaha bersyukur kalau semuanya memang kembali baik-baik saja. Nggak ada pembahasan serius malam itu. Yang aku pikir mereka akan mengumumkan perpisahan mereka, tapi rupanya hanya makan malam seperti biasa. Dan semua orang terlihat berusaha membuatku tersenyum. Setelah hari itu semua terlihat seperti biasanya lagi. Mama papa masih mengobrol, masih terlihat mesra di depan kami. Tapi entah, menurutku apa yang mereka pertontonkan tetap palsu. Aku malah merasa tidak menyukai pemandangan itu. Bukan aku gak suka mereka kembali, tapi aku benci dibohongi. Semua adegan yang mereka pertontonkan seperti dibuat-buat. Pernah waktu aku pulang sekolah, ketika itu aku pulang bersama teman karena akan mengerjakan tugas di rumahnya. Kami dijemput ibu temanku. Saat ibu temanku mampir ke minimarket yang juga tersedia ATM-nya, tiba-tiba ibu temanku bilang, "Syah, itu seperti papamu ya," katanya sambil menunjuk pria yang memakai masker yang kemudian menuju mobil. "Papamu beli mobil baru ya, Syah?" kata ibu temanku lagi, karena papa menuju sebuah mobil yang di sampingnya seorang perempuan, yang jelas-jelas itu bukan mama. Bahkan mobilnya pun aku nggak tahu itu punya siapa. Saat ibu temanku berusaha untuk memanggil mama, yang padahal itu bukan mama, aku bilang kalau itu bukan mama, tapi bibi yang baru datang dari Bandung, kataku. Saat mobil itu pergi, aku sadar kalau memang sebenarnya keluargaku tidak sebaik yang terlihat. 3 hari sebelumnya papa izin keluar kota urusan pekerjaan, tapi nyatanya papa ada di kota ini dan malah berkeliaran dengan wanita lain. Aku ingin menangis rasanya, tapi aku tahan karena ada temanku. Sampai di rumah malam itu aku terus terbayang-bayang wajah papa. Walau memakai masker, aku yakin itu papa. Bahkan orang yang tidak terlalu dekat pun seperti ibu temanku itu tetap familiar kalau itu papa. Aku berusaha menahan diri. Aku hanya ingin fokus dengan sekolahku, tapi aku merasa malas bertemu orang-orang banyak. Aku pun sudah banyak ketinggalan pelajaran. Hal yang paling nyaman adalah berbaring di kamar. Semangat belajarku pun hilang, padahal biasanya aku selalu juara di kelas. Tapi kali ini nilaiku jauh anjlok. Aku bilang ke mama papa kalau aku ingin berhenti sekolah, dan semua orang di rumah kaget. Akhirnya papa memutuskan untuk homeschooling ketika naik kelasan nanti. Keadaan di rumah mungkin terlihat biasa-biasa aja, tapi bagiku sunyi, hambar. Mama papa hanya mesra di depan kami, itu pun kalau makan malam ataupun sarapan. Kakakku sibuk dengan pekerjaannya dan kehidupan pribadinya. Abang pun demikian. Aku sunyi. Singkat cerita, sampailah akhirnya semuanya benar-benar berakhir. 3 hari setelah melihat papa, aku benar-benar gak bisa tidur dengan nyenyak.
Malam itu rasa penasaranku ingin sekali memastikan sebenarnya bagaimana hubungan mama dan papa. Aku pergi ke kamar di mana dulu aku pernah menemukan handphone mama yang disembunyikan. Lalu aku ke sana dan ingin cek apakah handphone itu masih ada. Dan benar aja, masih ada. Dan ketika aku buka, sesuai dugaanku, mama masih berhubungan dengan pria lain. Mendidih rasanya, aku ingin meluapkan marahku. Aku ambil handphone itu dan ingin membawa ke kamar mama. Lalu saat aku keluar dari kamar itu dan kakak melihat aku dengan wajah marah menahan tangis. Kakakku yang baru pulang bekerja langsung menghampiri aku. Aku berusaha menghindar tapi percuma. Kakak melihat handphone itu dan bilang, "Dek, jangan, kamu mau apakan handphone itu?" Sontak aku tanya kakak, apakah sebenarnya dia tahu semua bahkan juga berusaha menutupi dari aku? Dia nggak bisa menjawab. Sakit rasanya. Kenapa semua orang mau menutupi semua kebusukan ini dari aku? Yang padahal aku pun sudah mengetahui semuanya. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan kakakku. Kakakku menarik aku mau membawaku ke kamar, tapi aku menolak. Aku ingin melepaskan amarahku ke mama. Tapi kebetulan papa datang. Dia seolah pulang dari keluar kota. Karena melihatku menangis, dia menghampiri kami. Dan papa melihat handphone itu dan membaca semuanya. Saat itu juga papa teriak memanggil mama dan papa memarahi mama seolah dia adalah korban, seolah hanya mama yang salah. Melihat itu, aku berteriak dan melawan papa tentang apa yang aku lihat di luar waktu itu. Entah aku merasa muak dengan semuanya. Aku muak dengan semua orang di rumah itu yang semuanya berpura-pura. Malam itu adalah malam terakhir. Aku melihat drama yang mereka pertontonkan selama ini. Keluarga bahagia yang selalu menjadi impianku, yang dulu aku jaga supaya tidak sama nasib dengan saudara-saudaraku yang lain, dan yang aku ingin buktikan bahwa mama papaku bisa bertahan, tidak termakan kutukan turunan kata orang-orang. Tapi nyatanya aku salah. Aku kalah. Aku sadar bagaimanapun mereka bertahan, tapi nyatanya kebahagiaan keluargaku sebenarnya sudah hancur dan tidak bisa dipertahankan. Aku tidak mau dijadikan alasan mereka untuk bertahan, yang nyatanya mereka tidak lagi ada ikatan. Saat itu aku pun sudah dewasa. Setelah kejadian itu, aku memilih ikut dengan nenek. Aku memilih sekolah di kampung dengan lingkungan yang baru. Mungkin dengan begitu aku bisa mulai hidup baru. Kakakku pun memilih membangun rumah tangganya sendiri. Sedangkan abangku memilih hidup sendiri. Sesekali dia datang ke rumah nenek menjenguk kami. Gak lama kemudian papa pun menikah dengan wanita pilihannya. Sedangkan mama, entah, dia malah menikah dengan laki-laki lain, bukan dengan lelaki yang selama ini terjalin hubungan. Sebenarnya nenek marah dan sampai nggak bolehin mama pulang. Jadi mama menikah dengan lelaki lain itu tanpa kehadiran kami. Entahlah, aku pun tidak terlalu mempedulikan mereka lagi. Setelah aku lulus SMA, aku memilih merantau ke Pulau Jawa, kuliah di sana. Komunikasiku dengan mama dan papa sebatas uang bulanan yang mereka berikan. Dengan kakak dan abang adalah sesekali mereka menelpon, begitu juga dengan nenek. Sekarang aku masih juga sering dibayangi ketakutan. Kadang di tengah tidur tiba-tiba badan terasa kaku. Bayang-bayang pertengkaran orang tuaku dulu terus hadir di sela mimpiku sampai sesak nafas. Untung ada teman-temanku yang baik. Dia paham dengan kondisiku. Dia pun membawaku ke psikolog untuk konseling. Dan setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan tes, akhirnya benar aja. Aku didiagnosis anxiety disorder, gangguan kecemasan. Anxiety, gangguan yang berlebihan ini dikarenakan ingatan traumaku di umurku yang 3-6 tahun itulah. Meskipun yang aku ingat adalah di saat umurku 6 tahun, tapi bisa saja sebelumnya itu alam bawah sadarku sebenarnya sudah merekam pertengkaran mama dan papaku. Yang mungkin aku nggak inget, karena dulu aku masih tidur sekamar dengan mereka. Setelah mendengar diagnosis itu, banyak terapi yang diberikan kepada aku. Dan akhirnya aku banyak belajar mengenal alam. Aku sadar, aku nggak mudah bersosialisasi dengan teman-teman di kampus. Aku juga kesulitan dalam belajar. Jadi aku cari hobi baru aja. Aku menyukai menulis dan aku pergi berpetualang. Di sana aku menemukan teman baru, suasana baru. Walau anxiety-ku itu tetap kerap datang, tapi aku mulai bisa menghadapinya. Support dari teman-teman juga penting untuk aku. Meskipun dari keluarga, ya begitulah. Mungkin ceritaku ini terkesan bertele-tele, tapi aku yakin buat yang membaca ataupun mungkin mendengar cerita ini, banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama masalah parenting. Semoga begitu ya. Thank you, bye Tasya.
Wah, gimana nih teman-teman cerita dari teman kita Tasya tadi? Pastinya banyak banget ya pelajaran tentang parenting. Ya, sebagai orang tua tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam mendidik anak. Saat kita bertengkar dengan pasangan, jangan sampai melibatkan anak kita karena itu akan mengganggu mentalnya pastinya ya teman-teman. Banyak di luar sana yang bertahan, mungkin berpikir demi anak-anaknya yang masih kecil, yang masih membutuhkan mereka. Tapi sebenarnya kalau keadaan itu terus dipaksa, toh seperti cerita tadi, yang sebenarnya itu juga nggak baik, makin nggak baik buat mentalnya gitu. Dan satu hal lagi nih teman-teman tentang broken home. Broken home itu mungkin banyak yang mengartikan kalau perceraian antara orang tuanya gitu ya. Padahal broken home itu juga bisa terjadi di saat orang tuanya tuh masih utuh gitu, karena mereka nggak lagi saling baik gitu ya, nggak saling yang komunikasinya dengan baik. Akhirnya anak-anaknya juga merasakan gitu, alam bawah sadarnya merasakan, meskipun mereka berpura-pura seperti cerita tadi yang kayak ya masih tetap mengobrol gitu kan, tapi tetap suasana rumah itu yang sebenarnya yang dikatakan broken home. Dan anak-anak yang merasakan itu tentu akan merasakan yang kesunyian, yang berbeda dari yang sebenarnya harusnya dia rasakan gitu. Buat Mbak Tasya, terima kasih ya sudah mengirimkan ceritanya ke Jeritan Wanita, yang aku rasa ceritanya bener-bener banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sama-sama ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin di luar sana merasakan yang hal sama atau memiliki cerita yang sama dengan Mbak Tasya, semoga kalian lekas menemukan jalan untuk menemukan kebahagiaan kalian sendiri. Ya mungkin saat ini Mbak Tasya mengalami anxiety disorder, tapi dengan terapi semoga semua itu bisa cepat rilis, cepat sembuh gitu ya. Jadi bisa segera menemukan jalan yang sebenarnya dia inginkan. Seperti Mbak Tasya tadi, dia suka menulis, dia menulis sambil dia berpetualang, mengenal alam. Itu menurut aku adalah hal yang positif juga nih teman-teman, untuk meriliskan traumanya di masa kecil. Nah, itu dia teman-teman cerita Jeritan Wanita kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Makasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Nah teman-teman, itu dia cerita Jeritan Wanita kita kali ini. Buat kalian yang mau mengirimkan cerita kalian, langsung aja kirim ke email Jeritan Wanita di bawah ini. Kalian tenang aja karena nama tempat itu bakalan kita samarin. Dan kalian cerita aja di situ, nggak perlu rapi karena kita bakalan rapiin kok di sini ya. Oke, buat semuanya, makasih buat nggak skip video ini. Jangan lupa buat subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa juga buat bagikan video ini, channel ini ke media sosial kalian, supaya teman-teman kita juga mendapatkan ilmu yang sama dengan kita dari kisah kehidupan seseorang ini tadi. Oke, thank you for watching. See you to the next video.